Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Firmansyah. Saya adalah guru praktek di otomotif, khususnya di kelas 10 MO1 sampai MO5. Jadi kalian nanti pas praktek itu ketemu terus sama Bapak nih selama 8 jam ya kan. Jadi kenalan dulu kan. Berhubung kita ini daring, jadi nggak bisa langsung kenalan secara tatap muka. Sebenarnya sih Bapak pengennya kenalan secara langsung, jadi tahu nih kalian itu yang mana aja nih, nama-namanya, terus muka-mukanya yang mana, jadi tidak salah menyebutkan nama. Oke, untuk pertemuan pertama, jadi kita itu akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Tapi ada juga nih yang menyebutnya dengan K3L. Jadi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Kenapa sih Pak ada lingkungan ditambah? Nih gini, jadi keselamatan kita jaga, kesehatan kita jaga, terus masa lingkungan gak dijaga? Padahal itu di tempat tinggal kita kan harus dijaga. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Yang pertama kita pahami dulu nih peta konsepnya. Untuk menerapkan K3 nih di bengkel ya khususnya nanti. Terus menerapkan K3 di bengkel ini ada kalian harus memahami undang-undang K3. Jadi apa sih dasar hukumnya K3 itu? Apakah ada dasar hukumnya? Kita itu dilindungi atas keselamatan kita atau tidak? Nanti kita bahas. Terus ada potensi bahaya dan kecelakaan di lingkungan kerja. Bagaimana kita menerapkan K3 kalau misalkan kita tidak mengetahui potensi bahaya ya dan kecelakaan yang ada di bengkel? Ya kan? Oke, lanjut lagi nih. Ada alat pelindung diri. Setelah mengetahui potensi bahaya dan kecelakaan di lingkungan kerja, nah kita akan menyesuaikan juga nih alat pelindung dirinya. Nggak mungkin kan kita di bengkel memakai alat pelindung diri seperti pemadam kebakaran. Yang ada kan panas. Jadi kita akan sesuaikan nih alat pelindung dirinya apa aja yang biasanya dipakai di bengkel-bengkel. Oke, yang keempatnya ini ada APAR. Nah ini alat pengaman, wajib nih harus ada di bengkel. APAR ini kepanjangannya adalah alat pemadam api ringan. Terus yang kelima ada PPK. Oh, P-nya ada 3 nih. Jadi P3K. Kalau yang ikutan pramuka pasti tahu nih apa itu PPPK. Ada yang tahu? Jadi P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nanti ada nih gimana sih pertolongan pertama bila mana kita kena kecelakaan. Contohnya kecelakaan ringan dulu, jangan yang berat. Kalau yang berat pasti harus ada pertolongan medis langsung, cepat. Terus ada pengendalian kontaminasi. Nah yang tadi menjaga lingkungan. Kenapa sih Pak kontaminasi? Karena di bengkel itu kebanyakannya polusi kan. Contoh dari bahan bakar ada kimianya kan, tidak cocok bila mana langsung dibuang ke sungai, karena air dengan bahan bakar itu tidak akan menyatu atau tercampur, pasti akan misah. Terus ada polusi udara nih, hasil pembakaran dari gas buang nih, hasil pembakaran mesin. Jangankan yang sempurna nih, pasti ada gas buangnya yang berbahaya nih bagi kita, bagi paru-paru nih khususnya kan, bisa menyebabkan nanti sesak, kepala pusing, apalagi yang misalkan pembakarannya tidak sempurna. Oke, di sini masih bingung mungkin kalian dengan kata-kata pembakaran. Apa sih pembakaran mesin itu Pak? Nanti kita bahas itu secara rinci. Kita fokus aja di K3 dulu ya. Terus pengendalian kontaminasi yang lain seperti oli kan, itu ada zat kimianya juga. Gak mungkin langsung terserap oleh
lingkungan atau sesuai dengan lingkungan. Nah, lanjut ke kata kunci. Di sini ada kata kuncinya. Yang pertama itu potensi bahaya, keselamatan kerja, alat pelindung diri, kecelakaan kerja, P3K, dan APAR. Oke, dilanjut. Pertama nih yang tadi undang-undang K3 atau dasar hukum, atau bisa disebut dengan acuan-acuan tertentu nih. Acuan tersebut sering disebut dengan undang-undang K3. Nah, ini ada definisi nih, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha menghasilkan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan dan aman bagi para pekerja atau bagi kalian nih murid yang belajar atau praktek di bengkel. Tujuannya nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan. Jadi kita itu punya hak keselamatan nih, maupun di bengkel atau misalkan di pabrik, kalian itu punya hak keselamatan di lingkungan kerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Terus yang kedua itu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Nih, bisa dipahami kan? Jadi keselamatan kerja itu bukan hanya untuk pekerja itu sendiri, atau misalkan pekerja-pekerja yang ada di bengkel, atau misalkan murid seperti kalian nih yang ada di bengkel, guru-guru, tapi orang lain seperti tamu. Itu harus terjamin keselamatannya. Orang lain kan. Oke, lanjut yang ketiga itu memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, keselamatan kerja, terus keselamatan orang lain, terus memelihara sumber produksi itu termasuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, Undang-Undang tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan ini atau K3L, ini ada 3 nih, bisa kalian searching. Yang tadi yang pertama itu Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Terus ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi kesehatan itu punya jaminan lah oleh hukum. Kalau misalkan tidak ada hukum, kesehatan kita terganggu oleh pekerjaan kita tidak bisa misalkan mencari keadilan. Terus ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, tentang ketenaga kerjaan ini dijamin nih kita sebagai pekerja atau nanti kalian pas di perusahaan, kalian itu punya hak. Contohnya hak kalian itu cuti. Kalau misalkan perempuan ada cuti hamil, upah. Jadi ada upah kan, UMR. Sudah dijamin kan oleh undang-undang. Jadi bila mana upah kita kurang, kita bisa mengadu lah supaya mendapat keadilan, kesejahteraan kita. Nah, ini ada yang kedua nih. Tadi kan dasar hukum. Sekarang ini kalian harus tahu nih potensi bahaya yang ada di bengkel atau di lingkungan kerja. Potensi bahaya merupakan segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian. Yang pertama nih, kerugian. Kerugian itu sendiri tidak hanya untuk diri kita sendiri, bahkan orang lain. Terus bagi perusahaan juga. Terus kerusakan. Kerusakan juga tidak hanya untuk kita sendiri, bisa ke orang lain dan juga perusahaan. Terus cedera. Kalau cedera ini kita sebagai pekerja dan orang lain yang ada di sekitar kita. Terus sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nih, ini pentingnya ada dasar hukumnya dulu untuk mendapatkan keadilan. Yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja, potensi bahaya dapat berasal dari beberapa faktor nih, yaitu faktor teknis. Potensi bahaya yang berasal atau terdapat dari peralatan kerja yang digunakan atau dari jenis pekerjaan yang dilakukan. Contoh nih di bengkel. Kalau di bengkel itu kebanyakan kan dari peralatan yang kurang SOP lah, standar operasional. Contohnya misalkan kunci-kunci sudah jelek, sudah selek, tapi masih dipakai. Imbasnya kemana? Kita yang memakai, atau kita sebagai pekerja, atau kita sebagai murid. Makanya
ada dasar hukum. Jadi sekolah juga tidak asal-asalan membeli peralatan, tidak yang murah kan, harus menjamin keselamatan tiap muridnya juga. Terus ada faktor lingkungan nih, jadi faktor lingkungannya juga berpengaruh penting nih. Potensi bahaya yang berasal dari atau berada di dalam lingkungan nih, yang dapat berasal dari proses produksi. Nah, kalau kalian bukan proses produksi, tapi proses pembelajaran. Jadi kalian itu proses pembelajarannya gimana nih? Banyak yang bergurau, atau misalkan lingkungannya kurang baik lah, atau misalkan belum nggak bersih nih. Misalkan banyak oli nih tercecer. Kan bisa saja kita itu terpeleset. Karena kecelakaan itu tidak diharapkan. Yang diharapkan itu adalah harapan kan? Harapan yang baik-baik, bukan yang buruk. Lanjut yang ketiga itu ada faktor manusianya. Jadi faktor manusianya, jadi dari kita nih, faktor manusia. Jadi potensi bahaya yang diakibatkan oleh pekerja yang berada dalam kondisi kesehatan tidak dalam keadaan prima, baik fisik maupun psikis. Nih apalagi kalian nih yang masih SMP, masih zamannya bucin-bucin nih. Jadi kalian itu misalkan punya masalah nih di luar pembelajaran atau di luar rumah, jangan kalian bawa masuk ke lingkungan kerja atau di lingkungan pembelajaran, bengkel. Bukan kenapa-kenapa nih, psikis, berarti di dalam kejiwaan kalian. Misalkan nih kalian patah hati, di luar nih, dibawa kalian ke sini, melamun terus, nanti terjadi kecelakaan, bagaimana? Yang rugi itu kalian kan, yang mengalaminya, kerugian terbesar nih. Oke, lanjut. Jenis potensi bahaya di tempat kerja. Nah, potensi bahaya juga ada jenisnya nih. Jenis potensi bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya yang pertama ini fisik, yang dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Entah itu kesehatan dari dalam, fisik luar, misalkan terjadi cedera, bisa saja kan. Jadi ini potensi yang harus diketahui supaya bisa dicegah. Oke, sekarang lanjutkan di potensi bahaya kimia yang disebabkan oleh bahan kimia. Pastinya nih di bengkel juga atau di tempat praktek kita akan banyak menggunakan zat kimia. Yang pertama itu ada air aki, asam sulfat, terus ada bensin, atau misalkan bahan bakar lah, oli, itu ada zat kimianya. Yang paling parah itu yang dua lah, bahan bakar dengan air aki. Air aki dapat menimbulkan korosif, atau misalkan kalau kena kulit atau tangan, pokoknya tubuh kita lah, bisa menimbulkan gatal-gatal, atau bisa terjadi borok lah kalau bahasa kita di Sunda. Jadi harus hati-hati. Kalau misalkan kenakan ke mata nih, bisa mengakibatkan kebutaan. Jadi gimana nih, misalkan kena air aki ke tubuh kita nih, ke kulit. Jadi kita harus membersihkannya dengan air bersih. Apalagi kalau mengalir, jadi dibersihkan secara langsung, mengalir. Kalau misalkan kena mata, sama, bersihkan dengan air. Mungkin bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Potensi bahaya biologi yang disebabkan oleh kuman, bakteri. Seperti sekarang nih, masanya virus COVID-19. Bukannya Bapak juga tidak mau nih ada pembelajaran luring. Karena kalau daring itu praktek kurang enak lah. Kalian juga kan kalau praktek langsung itu lebih semangat, lebih senang kan. Tapi ada aturan dari pemerintah karena ada virus atau COVID-19 corona nih yang mengintai. Kasat mata kan kita tidak bisa melihat. Nah, jadi di lingkungan bengkel juga harus dalam keadaan higienis, bersih. Walaupun pastilah di sini juga ada kuman. Dimanapun pasti ada kuman, bakteri. Tapi kan untuk meminimalisir. Terus ada potensi bahaya fisiologis yang disebabkan oleh
penerapan sikap kerja dan lingkungan yang tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi yang berlaku dalam melakukan pekerjaan. Jadi fisiologis itu penerapan sikap kerja kita dan lingkungan juga yang tadi kita bahas, faktor lingkungan. Terus ada potensi bahaya psikososial yang disebabkan oleh aspek psikologis tenaga kerjaan yang kurang baik, yang tadi melamun karena banyak beban hidup yang dipikul dan kejiwaannya mungkin sedang lemah. Kalau misalkan yang kuat maupun beban kehidupannya itu banyak, berpikiran positif terus, dia pasti bisa melaluinya kan. Tapi kan gak semua orang, bener gak? Oke, kita lanjut. Potensi bahaya dengan atau dari proses produksi, atau kalau kalian tadi proses pembelajaran terlalu banyak bergurau, atau misalkan dari peralatan, dari bahan praktek, bisa kan? Nah, oke, lanjutkan lagi. Kecelakaan kerja. Nih, kecelakaan kerja ini pasti tidak diharapkan. Nih, di sini ada tindakan tidak aman dari orang itu sendiri. Dari orang itu sendiri. Jadi dari diri kita sendiri, unsafe acts. Jadi contohnya nih, tidak mengindahkan instruksi, kelalaian, ceroboh, melamun, tidak mau bekerja sama, kurang sabar, atau terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak menggunakan APD, terus berkelakar atau bergurau saat bekerja. Contoh nih, mengindahkan instruksi. Sebelum kalian praktek itu pasti nih, sebagai instruktur praktek, Bapak atau guru praktek pasti akan membriefing kalian. Jadi untuk awalan praktek itu Bapak briefing nih, misalkan nih pembelajaran sekarang nih, misalkan nih bongkar pasang roda mobil. Jadi kalian itu di briefing, apa sih potensi bahayanya? Pertama, potensi bahayanya itu tertimpa kendaraan. Bukan lumayan sakit lagi, tapi bisa mengakibatkan kematian. Berarti Bapak briefing dulu, Bapak beritahu dulu nih langkah-langkah kerjanya gimana yang aman. Seperti itu. Kelalaian, kalau kelalaian itu biasanya perorangan kan. Jadi tidak fokus nih. Terus ada yang ceroboh, melamun. Nah ini nih, tidak mau bekerja sama. Jadi inginnya itu praktek sendiri terus. Padahal perlu orang lain minimal untuk melihat kita nih, pekerjaan kita ini salah atau tidak. Saling mengingatkan. Soalnya kan instruktur atau guru praktek itu tidak selalu ada di tempat kalian praktek. Pasti akan berkeliling kan, melihat kondisi yang lain. Soalnya yang praktek itu tidak 1 atau 2, 3 orang. Benar gak? Jadi utamakan keselamatan. Terus yang kedua nih, lingkungan kerja yang tidak aman, unsafe condition. Jadi kondisi yang tidak aman nih lingkungan. Lingkungan ini ada garis besarnya nih, bukan cuma area saja, tapi dari mesinnya juga, peralatan, terus lingkungan. Contoh misalkan kondisi mesin yang kita gunakan atau bahan praktek nih. Bahan praktek yang kita gunakan tidak sesuai SOP. Bisa saja kan nih kondisi mesinnya sedang tidak baik, terus kita gunakan praktek, ternyata prosedurnya juga tidak sesuai SOP, standar operasional. Contoh-contoh yang sudah-sudah nih, kendaraan atau mesin engine stand meledak. Walaupun tidak meledak seperti bom kan, tapi kan suaranya lumayan nyaring nih dari knalpot akibat dari kesalahan pengapian. Misalkan piston ini dari atas ke bawah sedang menghisap bahan bakar dan udara, kita salah nih pemasangan pengapiannya, sedang menghisap tapi diberi percikan bunga api, otomatis meledak. Bisa ada yang ledakannya dari knalpot atau dari intake karburator. Kalau dari karburator
misalkan kena ke muka nih, karena karburatornya kan menghadap ke atas. Misalkan kalian sedang memegang atau di bagian karburator nih yang pegang gas, kalian kan sukanya nih geber-geber, dia harus hati-hati juga kan. Oke, laksanakan nih keamanan nomor 1, keselamatan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Terus lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia. Nah, ini faktor lingkungan. Contoh nih lingkungan di area kerja. Itu adalah urusan bersama. Bukan hanya perorangan. Jadi kita yang menggunakan bengkel, yang menggunakan area bengkel harus mempunyai tanggung jawab. Mempunyai tanggung jawab nih. Contoh misalkan di area bengkel kalian pas praktek ada oli tercecer, tolong langsung dilap untuk keamanan kalian sendiri dan orang lain. Pokoknya yang utama itu untuk diri kalian sendiri, itu untuk utamanya, untuk umumnya untuk orang lain. Nah, di sini ada 3 jenis nih kecelakaan kerja. Ada kecelakaan ringan, jadi cuma misalkan nih kalian kena barang atau suatu alat yang tajam, berdarah sedikit tapi nggak terlalu berat, jadi tak perlu misalkan cuti kan, atau misalkan libur dulu kan, istirahat, bisa di pakai betadine dulu kan, supaya tidak ada darah lagi, tidak ada darah keluar, diobati dulu kan, bisa lanjut lagi praktek. Itu kecelakaan ringan. Tapi tetap mau ringan, sedang, berat, utamakan keselamatan kerja. Terus yang kedua nih, ada kecelakaan kerja sedang. Kalau yang sedang ini kalian misalkan jangan sampai terjadi kan. Ingat, jangan sampai terjadi, tapi ini sebagai perumpamaan aja. Misal kalian kena kecelakaan sedang. Ini cukup berat nih kalau sedang, medium. Jadi kalian harus istirahat dulu nih di rumah selama 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Kalau kecelakaan berat, nih kecelakaan berat yang ketiga bisa sampai lama. Misalkan terjadi cedera, patah tulang, kan itu lama kan, sampai bisa normal kembali, lama. Jadi tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini selanjutnya nih ada beberapa contoh kecelakaan di area bengkel nih. Bapak putar nih videonya ya, untuk sebagai acuan kalian. Lanjut. Nah, ini nih sebagai contoh nih video. Ketelitian kalian juga harus benar-benar teliti saat melakukan praktek. Nah, ini korsleting listrik nih. Akibat biasanya salah pemasangan atau misalkan ada kesalahan teknis kecil bisa berakibat fatal. Nah, ini di sini ada kabel nih cukup besar. Kalau misalkan tidak refleks langsung dibuka, bisa saja nih si kabel yang besar ini nanti akan panas, menyala seperti logam yang dipanaskan. Nah, ini nih, makanya kalian juga harus hati-hati. Apalagi misalkan pengecekan starter ini nih, ini starter dicek langsung di aki, misalkan nih negatifnya itu disimpan langsung di negatif baterai. Terus pas yang positif masih tetap positif, ini dipasang. Terus untuk terminal yang solenoid nih, magnet, untuk saklarnya dilangsungkan. Otomatis nih si starter ini akan bergerak dan terjadi percikan. Misalkan nih baterai ini baru beres di charger, di sini itu ada gas hidrogen yang mudah terbakar, di sini ada percikan tadi pas saklar di sentuhkan di positifnya nih, truk terjadi percikan dan nanti ini baterai akan meledak. Lumayan nih meledaknya gas hidrogen,
Soalnya bapak sendiri juga pernah mengalami nih membuat gas hidrogen, terus disimpan di botol teh pucuk yang kecil. Bapak sulut dengan api korek, ledakannya itu cukup bunyinya itu cukup nyaring lah ledakannya itu. Bahkan ada tetangga yang keluar, dia bilang kayak gas LPG lah meledak. Jadi harus hati-hati nih dari ledakan. Terus ada ini kan air aki kena ke muka kita, ke baju, ke seluruh badan. Kalau ke baju ini pasti bakal kena air aki, pasti bolong, tapi tidak langsung, nanti pas dicuci biasanya ada bolong, atau misalkan si warnanya jadi berubah, jadi peang. Oke, lanjut video selanjutnya nih. Nah ini nih, jadi nggak tahu prosedur pembukaan. Kalau yang ini sih nggak apa-apa, soalnya seru nih, lucu lah bagi orang lain. Buat yang mengalami mah ya malu lah, bukan masalah sakitnya tapi malunya kan, benar kan? Nah makanya harus hati-hati. Ini pembongkaran motor. Kalau misalkan di mobil itu biasanya agak ekstrim nih. Nanti ada videonya juga. Kita putar, kita lihat ya, supaya kalian tahu. Ini malunya nih. Oke, lanjut. Nah ini di area bengkel mobil, akibat lantai licin nih. Jadi hati-hati nih, bukan masalah sakitnya tapi malunya itu ngena, damage-nya itu besar. Oke, lanjut lagi video selanjutnya. Nah ini agak panjang nih. Ini di bengkel mobil sama, kalian lihat. Nah ini nggak tahu lingkungan kerja sendiri. Kalau misalnya kalian mekanik, harus tahu nih area lingkungan itu, harus paham betul di mana potensi bahaya, apa aja potensi bahayanya. Nah biar nggak terjadi seperti ini nih, masuk ke lubang nih. Oke, lanjut lagi nih. Nah ini yang lebih ekstrim nih, hati-hati nih. Nah ini namanya car lifter, two post. Jadi dua nih, ada dua pos untuk mengangkat mobil. Kan kita tidak tahu nih kecelakaan terjadinya kapan, di mana saja, karena tidak diinginkan kan. Makanya keselamatan kerja harus nomor 1. Ini ada car lifter nih secara hidrolik atau pneumatik, biasanya di tempat cuci mobil. Hati-hati nih, biasanya keseimbangannya kurang. Kalau mobil bisa diganti kan, kalau misalkan nyawa nggak mungkin bisa diganti. Walaupun ada peribahasa nyawa dibayar nyawa, nggak bisa diganti nih kalau nyawa kita melayang. Makanya keselamatan nomor 1. Nah ini nih, jangan bergurau. Ini memang bukan kecelakaan serius, tapi merusak peralatan yang ada di bengkel. Jadi awas nih kalian nanti, hati-hati ya. Keselamatan nomor 1, jangan banyak bergurau. Disiplin kerja, disiplin belajar. Oke, sekian materi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Tenang, minggu depan juga ada video supaya lebih tahu tentang K3, terus pencegahannya gimana. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, terus jangan lupa nih subscribe juga nih. Otomotif juga punya channel YouTube nih, otomotif_251. Underscore itu garis bawah ya. Subscribe, komen, like juga jangan lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.